Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini akhir pekan, edisi Minggu keempat Juli 2025. Kami hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk mengisi akhir pekan Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan yang menjadi sorotan dalam sepekan berikut ini. 1, 2, 3. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan penamaan stasiun LRT Jakarta Boulevard Utara Summarecon Mall. Kerjasama Pemprov DKI dengan pengelola mall ini menegaskan komitmen dalam menghadirkan kemudahan akses, peningkatan kenyamanan, serta integrasi antara moda transportasi publik dan destinasi wisata belanja bagi masyarakat Jakarta. Stasiun ini tercatat sebagai salah satu stasiun dengan volume penumpang tertinggi di lintasan LRT Jakarta. Untuk jembatan penghubung ke mall sepanjang 120 meter beroperasi pukul 10 pagi hingga 10 malam mengikuti jam operasional mall. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno melepas kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI DKI Jakarta menuju Forum Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-8 di Nusa Tenggara Barat. Keikutsertaan pada Fornas ini sebagai komitmen bersama menyajikan olahraga sebagai budaya hidup warga sehari-hari. Sebanyak 730 penggiat olahraga rekreasi dan masyarakat menjadi kontingen KORMI DKI Jakarta pada ajang yang digelar mulai 26 Juli hingga 1 Agustus 2025. Mereka akan mengikuti berbagai pertandingan dari 57 induk olahraga. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk pengaturan lalu lintas. Sistem yang disebut Intelligent Traffic Control System berbasis AI ini telah dipasang pada 65 titik simpang dari total 300 titik yang ada di Jakarta. Penggunaan AI ini berdampak pada turunnya peringkat kemacetan di Jakarta. Merujuk TomTom Traffic Index, Jakarta yang sebelumnya masuk 10 besar kota termacet di dunia, kini turun ke peringkat 90. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini edisi akhir pekan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Investment Festival atau JIF 2025. Dalam acara ini Pemprov DKI Jakarta menawarkan portofolio proyek investasi senilai 430,9 triliun rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno secara resmi membuka Jakarta Investment Festival 2025 di Rumah Kaca Melati Hutan Kota, Jakarta Pusat. Acara pembukaan ini turut dihadiri sejumlah perwakilan negara-negara ASEAN seperti Singapura, Kamboja, Timur Leste, Laos, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Rano menyebut Jakarta sebagai ibu kota ekonomi Indonesia tercatat menyumbang sekitar 6% terhadap produk domestik bruto kawasan ASEAN. Malam ini kami menawarkan portofolio proyek investasi senilai 430,9 triliun atau sekitar 26,9 miliar US dollar. Proyek yang ditawarkan diantaranya 31 proyek berkelanjutan di sektor transportasi, air bersih, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis. Jakarta juga memiliki proyek-proyek pengembangan kawasan di berbagai wilayah, seperti kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat, untuk menjadi culture shopping district. Rano juga mengajak berbagai pihak yang berminat untuk langsung berkoordinasi dengan tim resmi Jakarta Investment Center yang siap memfasilitasi investasi mulai dari tahap perencanaan hingga perizinan. Jakarta Investment Festival sendiri akan berlangsung hingga Oktober nanti. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya.
Proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU saat ini masih terus bergulir. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan proses seleksi berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungli maupun titipan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk 1.023 posisi petugas penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU yang tersebar di 239 kelurahan. Jumlah tersebut untuk mengisi kekosongan akibat adanya batas usia, petugas yang mengundurkan diri, dan sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, tahapan rekrutmen PPSU saat ini sudah memasuki seleksi di tingkat wali kota. Hasil seleksi ini kemudian akan dilaporkan kepada dirinya sebelum diumumkan secara resmi pada akhir Juli 2025. Pramono tidak menampik telah menerima berbagai keluhan terkait rekrutmen PPSU termasuk dugaan pungli. Memang sekarang ini pastilah ada protes, nggak semua orang bisa diterima di PPSU. Yang tidak diterima, komplain dan sebagainya, menyampaikan tidak transparan. Padahal ini belum final, belum di tempat saya. Gitu ya. Tetapi nanti kami akan, yang paling penting kan gini, yang ini akan membuat dan dibuat transparan. Pramono menyampaikan bahwa semua keluhan dan dugaan kecurangan akan ditindaklanjuti untuk memastikan integritas proses rekrutmen. Ia berharap proses ini dapat menghasilkan petugas PPSU yang benar-benar berkualitas dan dapat bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta yang bisa jadi rekomendasi untuk mengisi akhir pekan Anda. Buat warga Jakarta yang ingin mengajak anak-anaknya liburan akhir pekan, tidak usah bingung. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur menggratiskan masuk anak-anak berusia maksimal 12 tahun, khusus untuk tanggal 26 hingga 27 Juli 2025. Selain berekreasi, anak-anak bisa menjelajah kekayaan budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Sementara untuk memperingati Hari Kebaya Nasional, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk ikut dalam flash mob berlenggok berkebaya nasional. Kegiatan gratis ini akan diselenggarakan di Taman Budaya Duku Atas pada 27 Juli 2025 mulai pukul 6:30 pagi. Peserta wajib menggunakan kebaya Nusantara dengan usia minimal 14 tahun. Akan ada hadiah menarik bagi peserta dengan kebaya unik. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.